Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini, Allah memilih kepada kita semua yang hadir ini adalah orang-orang pilihan. Ya, insyaallah kita semua diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang insyaallah mudah-mudahan calon penghuni surga. Karena orang yang melapangkan menuju majlis taklim ilmu, insyaallah adalah salah satu jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, suri tauladan kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jabul zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia berjanji biasanya ada aja diingkari ya Bu ya. Bahkan ada suka dikhianati gitu. Ya, tapi kalau janji Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya Bu ya, dipastikan Allah memenuhi janjinya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 20 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dzamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kita kira-kira masuk kategori orang yang beriman enggak Bu ya? Insyaallah ya, kita termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir, kita menjadi orang Islam ya. Dilahirkan dari orang tua kita yang Islam ya. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang beriman, yaitu siapa orang beriman? Orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah gemetar hatinya Bu. Jadi kalau kita ada disebut nama Allah, ibaratnya ada sinyal kita ya, bergetar hati kita ya. Ada panggilan Allah malam muazzin Allahu akbar, gemetar hati kita gitu ya. Sudah masuk waktu sholat, kita ada kewajiban kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dia bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang beriman cirinya. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia sudah berikhtiar ya segala sesuatunya, dan dia tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apakah dia hari ini sehat atau sakit? Apakah hari ini dia beruntung atau tidak beruntung? Dia tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah orang beriman, bertawakal, pasrah, tunduk ya, hanya bahwa semua yang ada terjadi pada diri kita atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang beriman. Alladzina amanu, yaitu orang beriman, wa hajaru, dan dia berhijrah, wa jahadu, dan dia berjihad, fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim,
Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan diri mereka. A'zamu darajatan indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yubasyiruhum rabbuhum birahmah minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya, Allah memberikan kabar gembira atau menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, ya, kasih sayang kepada mereka, ridho, ya, keridoan, dan akan memberikan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Baik, kita akan uraikan, Bu, ya. Dengan ayat surah At-Taubah ayat 20 sampai 21 ini ada dijelaskan di dalamnya ada 5 janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, yang pertama janji Allah, a'zamu darajatan indallah. Maka orang-orang, ya, syaratnya dia beriman, wahajaru, dan dia berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu syaratnya. Jadi kalau dia melakukan syarat ini, maka janji Allah akan tertunaikan, akan diberikan kepada orang yang beriman ini. Syaratnya dia beriman, dia berhijrah, dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman ini, orang yang berhijrah ini, orang yang berjihad ini? Yang pertama, a'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah tuh. Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang derajatnya tinggi ini bukan berarti dia pejabat, Bu. Bukan dia kiai, bukan. Tergantung amal soleh kita. Tadi orang-orang yang mungkin kategorinya biasa, bukan pejabat dan sebagainya, tetapi dia berhijrah. Sekarang lagi ramai, Bu, artis berhijrah dari kegelapan kehidupan dia maksiat kepada kebaikan, begitu ya. Itulah berhijrah dari yang jelek kepada, ya, kepada kebaikan, ya. Yang tadinya pakaiannya you can see, sekarang udah menutup aurat, Bu. Ya. Tadinya pakaiannya seronok, sekarang sudah bagus dan sebagainya. Itulah hijrah. Itu. Tadinya dia tidak melaksanakan sholat dan sebagainya, melalaikan, cuek aja sama sholat, ya. Sekarang rajin sholatnya, begitu. Nah, itu hijrah. Jika dia berhijrah, ya, jika dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, pertama janji Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak berkecil hati, Bu. Ya. Kalau kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhijrah, Bu. Kita apa nih yang belum? Tadinya kita masih banyak ngomongin orang misalnya, maka sekarang berhijrah tidak ngomongin orang. Kalau kita masih ngomongin orang, kita belum berhijrah, begitu. Ya, yang tadinya masih malas-malas sholat, sholatnya nggak tepat waktu. Saya ingin berhijrah, saya sholatnya tepat waktu, nah begitu. Nah, insya Allah derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Orang yang ada perubahan secara amal solehnya, begitu. Ya. Dan banyak lagi amal-amal soleh yang membuat kita, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya malas datang ke majlis taklim, malas dengerin ceramah dan sebagainya, sekarang semangat untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, mendatangi majlis taklim, ya, mendengarkan kajian-kajian Islam, baik datang ke majlis taklim maupun mungkin online, ya. Mungkin di HP ada YouTube dan sebagainya, tapi dengerinnya ustadz-ustadz dan sebagainya. Semangat untuk mempelajari ilmu agama Islam ini, ya. Maka orang-orang yang berhijrah itulah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu, ya. Nah, ada seorang sahabat yang menyesal, Bu, pada saat dia meninggal dunia. Banget ya, bisa dulu ya. Pada saat dia meninggal dunia, ada sahabat yang menyesal, ya. Seandainya baru, seandainya jauh, seandainya semua. Pada saat sakaratul maut disebutkan kepada istrinya,
ya, dia meninggal dunia. Ternyata Rasulullah mengunjungi ke rumahnya dan dia sudah meninggal dunia. Dan seseorang ini pada saat Rasulullah sholat itu ditanya, si fulan kemana? Nggak ada si fulan. Seseorang sahabat ada yang tahu rumah si fulan tersebut. Akhirnya mengunjungi rumah ya fulan yang biasa sholat berjamaah. Lalu ternyata ditemui istrinya, fulan itu sudah meninggal dunia begitu. Dan istrinya bercerita bahwasannya ya suaminya ini pada saat sakaratul menyebut-nyebut seandainya jauh, seandainya baru, seandainya semua. Apa ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum ya dan menjelaskan seandainya jauh yaitu adalah pada saat dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dia ketemu sama seseorang yang sudah tua renta dan dia membantu orang tua tersebut ya untuk berangkat ke masjid. Ternyata ini menjadi amal dia yang luar biasa. Ya, cuma bantu seorang yang sudah lemah gitu ya untuk dia bantu ya dalam perjalanannya. Seandainya jauh amalnya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyebut-nyebut pada saat sakaratul maut. Yang kedua, seandainya baru. Suatu ketika dia juga di jalan ketemu orang yang sedang kedinginan sangat, ya, yang bajunya sudah lusuh, ya, dia tidak punya apa-apa. Akhirnya pada saat itu, suatu ketika dia bawa 2 jaket kebetulan, ada jaket bekas dan jaket baru. Ya, kebetulan yang jaket bekasnya di luar, jaket barunya di dalam. Dia memberikan kepada seorang itu jaket yang bekas. Seandainya baru, jadi bekas saja itu nilainya amalnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal pada saat sakaratul maut, seandainya baru saya memberikan kepada seseorang itu, maka aku akan mendapatkan ya balasan dari Allah lebih besar lagi, begitu. Ya, Masya Allah Bu, kita memberikan seorang walaupun bekas itu nilainya luar biasa, apalagi yang baru. Ya. Lalu seandainya semua, suatu ketika dia juga ada orang yang datang ke rumahnya yang minta makan. Dia punya roti, ya, punya roti 1 potong dan dia belah 2 begitu. Kalau kita juga lagi lapar Bu, misalnya ada orang mau minta, kita belah 2 begitu. Dan itu luar biasa, ya. Allah mengganjarnya, memberikan balasan yang luar biasa sampai dia menyesal seandainya aku memberikan semua rotiku kepada seseorang ini, begitu. Masya Allah. Artinya sedikit pun amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita ya, Masya Allah, ada orang yang menyesal diperlihatkan oleh Allah amalnya, ya, seandainya itu baru, seandainya itu lebih jauh, dan seandainya itu semua kita berikan kepada orang yang berhak dan seterusnya. Ya, maka derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Gitu. Masya Allah. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Itu pertama, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita berhijrah, dengan kita amal soleh kita. Tidak harus orang yang punya pangkat ya Bu ya. Tidak harus orang yang banyak duitnya dan seterusnya. Tapi orang yang biasa-biasa saja, kalau dia benar-benar komitmen terhadap dirinya untuk hijrah, ya, memperbaiki dirinya, ya, menutup aurat, baca Quran dan sebagainya, itu diperhatikan dalam setiap harinya, insya Allah dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji Allah, wa ulaika humul faizun, yaitulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Faizun, dia akan mendapatkan kesuksesan, kemenangan. Ya, Masya Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kemenangan dalam setiap ya aktivitasnya? Dia ingin mendapatkan kemenangan, maka kemenangan itu Allah berikan kepada orang-orang yang tadi, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berjanji akan berikan kemenangan kepadanya. Tuh, Masya Allah. Ya. Jadi ibu sekalian,
ada 4 golongan oleh ulama, ya. Yang pertama disebut solihun mutanaim, yaitu orang yang hidupnya soleh, akhlaknya mulia, suka menolong orang, diberi nikmat, pangkatnya tinggi, hartanya banyak, masyarakat menghormatinya. Keren kayak gini ya Bu ya. Udah punya pangkat, dihormati orang, dan dia akhlaknya baik, rajin sholat, ya, ibadah dan seterusnya. Ya, masya Allah. Ya, kalau ada orang kayak gini sempurna, masya Allah. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, carilah harta, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi orang-orang yang mendapatkan, ya, kemenangan ini ada 4 golongan, ya, yaitu menurut ulama solihun mutanaim. Ini sempurna banget Bu. Dia orang soleh, dia dipandang orang, dia punya pangkat dan seterusnya. Misalnya ada seorang wali kota, dia soleh dan dia juga dihormati orang, ya, dan dia punya pangkat tadi menjadi wali kota, gubernur dan sebagainya. Dengan pangkatnya dia membantu orang lain, gitu Bu, ya, dan dia beribadah rajin, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Nabi, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sama istrinya Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau bersusah payah untuk ibadah, ya, kakimu sampai bengkak-bengkak, padahal kamu adalah ahli surga? Jawaban Rasul apa? Bahwasanya aku melakukan ini adalah agar aku termasuk orang-orang yang bersyukur, begitu. Nabi yang dijamin surga, ibadahnya luar biasa, dan dia ingin menjadi orang-orang yang bersyukur, tuh begitu, ya, masya Allah. Padahal sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, solihun mubtala, yaitu orang soleh, beriman, bertakwa, akhlaknya baik, tetapi sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kehidupannya sering diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dia itu hidupnya, ya, biasa-biasa saja, ya Bu. Tapi dia orang soleh. Dia merasa kaya hatinya, begitu. Dia walaupun hartanya tidak banyak, tapi dia merasa cukup, ya, dengan hati yang lapang dan seterusnya, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi orang yang biasa-biasa aja, tetapi dia orang soleh, orang yang akhlaknya baik, dan dia merasa cukup, bersyukur, dan bahkan dia merasa nikmat, ya, Allah berikan kekayaan pada dirinya, padahal dia orang biasa aja, begitu, ya. Nah, ini orang yang tipe kedua, ya. Kalau yang pertama kan tadi dia punya pejabat, punya harta dan sebagainya, dia beriman. Kalau ini dia soleh, beriman dan sebagainya, tapi dia hartanya sedikit atau biasa-biasa saja, begitu. Tapi dia merasa cukup, dia bersyukur, dan dia merasa kaya, hatinya lapang dan seterusnya. Nikmat saja, ya, yang Allah berikan padanya. Nah, ini. Nah, yang ketiga, ini yang jelek Bu, 3 dan 4, yaitu fasikun mutanaim, rusak iman dan takwanya, ya. Orang seperti ini menjadikan iman dan takwa hanya hiasan bibir, ya. Orang KTP-nya Islam, begitu Bu, ya. Mereka tidak kenal Allah, ya, tetapi, ya, terus mereka diberikan kesuksesan dunia Bu. Ada orang yang kaya secara harta, ya, rumahnya bagus, ya, Islamnya cuma KTP, nggak pernah sholat, nggak pernah keluar dari rumahnya sholat ke masjid, misalnya kayak gitu. Saking rumahnya, ya, dipagar, ya, dijaga sama satpam, dijaga sama anjing helder, misalnya, gitu, ya. Nggak pernah keluar, ya kan? Temboknya tinggi, rumahnya, betul kan? Kayak begitu. Nah, ada orang seperti itu, ya, Islamnya cuma KTP saja, tapi dia diberikan kesuksesan secara duniawi. Nah, masya Allah, dia lupa kepada kewajibannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Bu orang kayak gini? Ada Bu, iya, masya Allah. Nah, yang ketiga adalah fasikun mubtala, rugi dunia akhirat.
Baratnya ini keblangsak di dunia, keblangsak di akhirat. Masya Allah. Udah dia miskin di dunia, udah tidak sholat, ya, tidak ngaji dan sebagainya. Masya Allah, gitu Bu. Dia juga miskin secara dunia dan juga miskin secara ilmu, dan dia juga tidak beribadah, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini rugi dunia akhirat. Dia bangkrut, dikatakan bangkrut, ya nanti di akhirat bangkrut menjadi orang yang Masya Allah tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dan dia juga di dunia juga ya tidak beruntung, begitu, ya. Nah, maka orang seperti ini bisa dikatakan orang-orang yang ya miskin, keblangsa dan seterusnya. Itu kalau dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kadal fakru ayakuna kufron, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Makanya Masya Allah, ya, jangan sampai kita jadi orang miskin. Terkadang ada orang yang ngasih jabatan dan mungkin harta dan sebagainya, ada orang yang diajak pindah agama, Bu, begitu, ya, karena dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia semata, ya. Maka ya kemiskinan bisa mendekatkan kepada kekufuran, begitu. Makanya kita alhamdulillah, paling penting adalah kita tadi kategori orang minimal yang tadi kedua, Bu. Dia biasa-biasa saja secara harta, secara dunia, tetapi dia ibadahnya, ya, akhlaknya, ya, dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, Masya Allah. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, karena dia memandang, dia lapang hatinya bahwa sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu hanya di akhirat kelak. Biarin saya mah biasa-biasa aja di dunia, tapi saya berharap kebahagiaan, ya, nanti kemenangan ada di akhirat kelak, begitu, Bu, ya. Tetapi dia tidak melupakan dunia, begitu, Bu. Tetap dia dunia, ya, dicari, ya, segala sesuatunya, kehidupan buat anak dan seterusnya, keluarga, ya, tercukupi, ya. Tetapi bukan kategori orang-orang yang punya jabatan, kekayaan dan sebagainya. Dia cukup, ya. Dia merasa lapang dadanya. Dia nikmati apa yang Allah berikan kepadanya, ya, mensyukuri. Nah, inilah, ya, kalau kita termasuk orang-orang seperti itu, insya Allah termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Jadi kita bisa menata diri kita, Ibu. Kita termasuk orang yang mana nih, Bu? Begitu. Tipe yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa keempat. Kalau ketiga keempat udah parah, Bu, jangan. Ya. Iya, jauhin ini, ya. Jadi dia hanya kekayaan saja, dia tidak melaksanakan perintah Allah. Atau disebut juga munafik lah, begitu ya. Gitu. Yang apalagi yang keempat, ya, dia sengsara di dunia, sengsara di akhirat, Masya Allah, ya, itu. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 20-21 ini, yubasyyiruhum rabbuhum birahmatin min. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menggembirakan mereka, ya, dengan memberikan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah memberikan kasih sayangnya, ya, kepada orang-orang yang tadi beriman dan dia berhijrah dan dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka dia akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijelaskan, seseorang itu masuk surga karena rahmat dari Allah, Bu. Kita kalau hitung-hitung amal kita sedikit, itu umur kita pendek nih, Bu. Umatnya Nabi Muhammad pendek, 60 sampai 70 tahun. Kalau umat nabi-nabi dulu panjang, 100, 200 begitu, Bu. Tinggi-tinggi dan sebagainya. Kita cuma 60, 70. Amal kita, ya, bisa dihitung. Maka kita mau masuk surga Allah, Masya Allah, kecuali dengan rahmat Allah, kucuran rahmat Allah, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah ini akan diberikan kepada orang-orang, ya, yaitu tadi beriman dan dia berhijrah. Ayo kita berhijrah,
memperbaiki diri kita. Ayo kita berjihad bersungguh-sungguh dengan diri kita dan harta kita, ya. Maka kita akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan situasi apapun, ya, hidup kita akan mendapatkan kucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang penting, Bu. Kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berkah hidup kita, ya. Maka kita benar-benar, ya, memperhatikan bagaimana keimanan kita, bagaimana hijrah kita, dan bagaimana jihad kita, ya, jika dengan harta dan jiwa kita. Yang keempat, ya, dijelaskan janji Allah Subhanahu wa taala adalah waridwan, keridoan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, berhijrah, berjihad dijanjikan akan mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Kalau ridho, ya, Allah ridho, Masya Allah, ya. Mardotillah adalah menjadi tujuan setiap kita sebagai umat Islam, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, Bu, ya, anak kita mau berjuang, ya, misalnya mau kuliah atau kerja di luar negeri, orang tuanya ridho apa enggak? Kalau orang tuanya ridho, maka anak itu akan lancar, dimudahkan, ya kan, sukses dan seterusnya, begitu. Karena mendapatkan ridho dari orang tuanya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, maka dia akan mendapatkan, ya, biasanya, ya, akan mendapatkan, ya, pasti Allah akan membalasnya, begitu. Karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, begitu. Nah, ini keridhaan ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, ya. Masya Allah, Allah akan memberikan keridhaannya kepada orang beriman ini, maka Allah pun akan ridho, akan memberikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah, ya. Maka jelas sekali dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, surat ke ayat ke-56 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Maka kalau kita senantiasa beribadah, fungsi kita sebagai orang beriman beribadah pada Allah, maka insya Allah, ya, Allah akan memberikan keridhoannya kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu jelas janjinya juga dalam surat apa, Bu? Ibu sering hafal, wal asri, demi masa, ya, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia rugi, tuh, rugi kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dia orang yang beruntung. Dia akan mendapatkan ridho dari Allah kalau dia termasuk orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Tuh. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ridho, Bu, diri kita nih, Allah memberikan apa saja kita ridho, maka Allah akan ridho. Misalnya Allah memberikan rezeki kita sedikit atau banyak, ya, kita bersyukur, kita ridho, maka Allah pun akan berikan keridhoannya, begitu, ya. Kita bersyukur pada Allah, ya, Allah memberikan rezeki, ya, seginilah, ya, kecukupan, ya, suami saya begini dan sebagainya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bahwasanya Allah masih memberikan suatu nikmatnya iman, Islam, ya, kita diberi kesempatan bisa beraktivitas ngaji dan sebagainya, gitu, ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kalau kita sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sebaliknya, Bu. Ada orang-orang yang iri dengki dengan orang lain, ya. Sepertinya dia tidak ridho kalau tetangganya punya mobil misalnya. Kira-kira kalau iri dengki, nggak ridho punya tetangga yang kaya dan sebagainya, itu kan berarti kan ada penyakit, Ibu, ya, begitu.
Kayaknya bisa sakit kalau dia tidak ridho, ya, iri, dengki dan sebagainya. Nah, itu sebaliknya. Maka kita justru senang saudara-saudara kita sukses, tangga kita sukses, ya, punya ini, punya itu dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah, itu ibarat seperti itu, ya. Maka kita pun senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah pun akan meridhoi kita, begitu. Maka orang-orang yang berhijrah, orang yang berjihad, janji Allah adalah akan mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima terakhir, Bu, wa jannatil lahum fiha naimum muqim. Surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Masya Allah. Ini janji Allah yang amat dahsyat, ya, yang kita cita-citakan, kita ingin, ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cara mendapatkan surga Allah? Dan ini udah janji Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, maka janji Allah akan disediakan surga yang di dalamnya kesenangan. Masya Allah, kesenangan, Bu. Nggak ada kesedihan, ya. Udah nggak ada yang tua-tua lagi, Bu. Ini yang udah tua-tua ntar gadis lagi, Bu. Cakep-cakep lagi gitu, ya. Ada bidadari, bidadara kali, ya, gitu, ya. Iya, Masya Allah, ya. Maka Allah akan berikan surga. Ini adalah janji Allah, ya, Bu. Justru kita hidup di dunia ini, ya, adalah untuk menanam, ya. Artinya kebaikan-kebaikan harus kita tanam. Maka akan kita petik hasilnya adalah nanti di akhirat kelak. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka orang yang beriman, berhijrah, berjihad, itu tantangannya banyak, Bu. Iya, ada aja tantangannya. Bukan berarti orang yang beriman lalu dia berhijrah, ya, tadinya pakaiannya enggak semenggah lah bahasa gitu, ya. Sekarang dia pakai jilbab dan pakaiannya gamis dan sebagainya. Kadang kan ada aja, Bu, sindiran misalnya. Tumben ngaji, ya, tumben sholat, ya kan, kayak orang bener aja, misalnya digitu-gituin, Bu, ya. Masya Allah. Maka orang yang beriman tetap istiqomah, ya. Dia menyeru pada seruan Allah Subhanahu wa taala, wasyari'u ila magfiratin mir rabbihim, ya, bersegeralah kalian pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin, ya, yang Allah sediakan luasnya, ya, surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan pada orang-orang yang bertakwa. Tuh, Bu. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pastinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju kampung akhirat. Dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, begitu. Jadi kalau kita mau pulang kampung nih, Bu, Ibu punya kampung di Jawa, di Sumatera, seterusnya. Pastinya Ibu punya bekal. Gak mungkin tangan kosong, betul, Bu? Perlu transport, perlu ngasih orang di kampung dan seterusnya, misal begitu kan? Kalau pulang kampung. Kita kampung akhirat, kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Takwa, begitu, Bu. Takwa ini adalah, Ibu bisa baca dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, inilah kitab, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Hudal lil muttaqin, yang diperuntukkan orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Allah gaib, ya. Apa, Bu? Alam barzah, alam kuburan, nanti disiksa apa enggak, kan gaib, betul. Surga neraka gaib, betul. Orang bertakwa beriman, yakin akan ada balasannya surga neraka, tuh gitu. Ibu yakin enggak? Kalau Ibu yakin berarti kita termasuk orang-orang bertakwa. Lalu orang bertakwa wa yuqimuna shalah, mendirikan salat.
Kira-kira kita mendirikan sholat apa tidak? Kalau kita sudah mendirikan sholat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan sebagian rezekinya yang Allah telah berikan kepadanya. Tuh. Kalau kita punya rezeki, Bu, tidak harus kaya. Jangan nunggu kaya. Punya duit 100 ribu, 500 ribu, sejuta, ya infak 10 ribu, 20 ribu, ya Bu ya. Sering-sering kita lakukan infak. Ibu sini banyak kotak gitu, ke kemari misalnya, cemplungin aja sini gitu, ya. Atau tangga atau di mana aja. Ada orang datang ke rumahnya misalnya. Ya udah kasih aja, mau 2.000, 5.000 gitu. Jangan ada minta-minta kita ngedumel. Apa ngedumelnya? Kayaknya saya sering lihat kamu gitu. Lagi nggak ada, misalnya kan cetus bener gitu. Udah kasih aja, mau 2.000, mau berapa, ya kan? Kasih aja. Nah itu Bu, ya. Maka orang-orang bertakwa itu Bu, ya, beriman pada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Masya Allah, kalau kita melakukan itu termasuk kita orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Jadi ada 5 janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Ibu ya. Tapi syaratnya tadi, kita tidak sekedar beriman, tapi kita harus berhijrah, dan kita juga harus berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Maka kita akan mendapatkan janji Allah. Pertama apa Bu? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya lebih tinggi. Tuh, Masya Allah. Yang kedua, akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Tuh. Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Yang ketiga, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Masya Allah, kalau Allah sudah ridho enak ya. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima, kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Masya Allah. Ya Bu ya, cita-cita kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita kerjakan adalah kita melakukan amal soleh. Jadi beriman aja tidak cukup. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan melakukan amal soleh. Begitu Ibu. Ibu apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau tahajud nggak harus banyak, 2 rakaat, 4 rakaat juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada kesempatan, kita kemauan. Sholat duha juga 2 rakaat, 4 rakaat nggak apa-apa Bu. Lakukan aja. Baca Quran, aduh saat saya baca Quran nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa surat yang panjang-panjang. Baca aja Ibu yang hafal, Ibu yang bisa mudah dan sebagainya. Ibu bisa baca surat Yasin, kalau perlu baca surat Yasin tiap hari, begitu. Iya, ya kan? Ya saat saya baca Yasin masih belepotan misalnya gitu. Baca Qul Huwallah, begitu, ya kan? Nah, Masya Allah, banyak kesempatan yang harus kita lakukan untuk melakukan amal soleh. Jadi Allah tidak melihat banyaknya, tapi Allah akan melihat adalah keistiqomahan kita. Ya Bu ya, istiqomah sholat berjamaah ya atau tepat waktu, istiqomah dalam berinfak, istiqomah dalam baca Quran. Ya Bu ya, itu yang perlu kita terus latih diri kita. Saya juga sama, banyak masih kurang dan sebagainya. Ya. Kita terus berupaya ya, bahwa diri kita ini banyak kelalaian dan dosa, begitulah ya. Makanya kita banyak ampun, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditapkan hati kita. Ingat ya Bu, doanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala taati. Dulu pernah saya ajarin doa-doa itu. Yang membolak-bolakan hati kita ya, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam doa itu didoakan dengan doa itu, ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah akan berikan ketetapan dinik, ya, ke agama kita, wa ta'atik, dan ketaatan. Jadi kita semangat terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Baik, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan Bu, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan Bu? Berapa? 6 ya. Saya hitung 3 ya Bu. 1, 2, 3. Nggak ada ya. Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita mempraktekannya ya Bu ya. Kita sama-sama ya Bu ya. Bersemangat untuk apa ya? Melakukan amal soleh, itu yang paling penting ya. Tadi saya bilang walaupun sedikit amal soleh kita, tapi kita istiqomah, itulah yang akan bernilai insya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, kita tutup aja dengan doa ya Bu ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini Allah berikan senantiasa petunjuknya, bimbingannya ya. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah tetapkan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kita matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan pada saudara kita yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Dan kita semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil-jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was sada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min bulanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.